perbedaan sebesar apapun jangan dijadikan alasan untuk meluapkan emosi yang akhirnya kontraproduktif. Bisa jadi karena terlalu emosi mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, karena kan dalam kita bermedia sosial itu tidak ada proses editing, tidak ada struktur redaksi juga. Setiap orang menjadi wartawan, setiap orang menjadi penerbit dari medianya sendiri. Beda dengan teman-teman wartawan, ya, semua produk jurnalistiknya melalui proses yang profesional, cek and recheck, lalu dibuat berita secara profesional, ada proses keredaksian, baru ada proses pemberitaan. Nah, kalau ini, ya, dengan media sosial kita bisa ngomong apa saja dalam waktu hitungan detik, hitungan menit, bisa tersebar ke seluruh Indonesia dan bisa membawa dampak. Apa yang menurut kita mungkin tidak dikategorikan pengancaman, bisa jadi secara hukum memenuhi unsur-unsur pengancaman. Dan apa yang kita anggap biasa-biasa saja bisa jadi dianggap orang bermasalah. Karena hati-hati sekali, ya. Kalau toh ada pendukung Pak Prabowo, ya kan, ingin menyampaikan dukungannya, sampaikan dengan cara-cara yang santun, ya, dengan cara-cara yang elegan. Dan kemudian lebih baik kita fokus menyampaikan, menyebarluaskan gagasan, ya, visi misi programnya Pak Prabowo. Kami menghormati apa yang dilakukan kepolisian dalam kasus ini. Silahkan diusut, ya, dijalankan proses hukum secara berkeadilan, ya. Dan kami juga akan terus memantau perkara ini, ya. Secara umum kami menyerukan kepada masyarakat, ya, agar bersikap tenang, tidak gampang terprovokasi. Ini kan H-30 kali, ya, H- mencekam istilahnya. Jadi hal-hal yang sederhana bisa menjadi sangat sensitif. Wabil khusus untuk pendukung Prabowo Gibran, kami ingatkan, kami wanti-wanti terus agar lebih tenang dan lebih tenang, ya. Kenapa? Karena teori hukum alam bahwa semakin tinggi pohon, semakin besar angin yang akan menerpa. Semakin tinggi elektabilitas Pak Prabowo, akan semakin banyak hoax, fitnah, ya, tudingan macam-macam pada tubuh kita. Tetap, ya, konsentrasi penuh, ya, turun ke akar rumput, yakinkan masyarakat untuk mendukung Pak Prabowo tanpa perlu terlibat dalam pertengkaran-pertengkaran, ya, apalagi menyampaikan kata-kata yang bisa dikategorikan melanggar peraturan perundang-undangan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih dari Pak Pengarah. Ada tambahan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara prinsipnya bahwa kami dari TKM Advokasi dan Hukum Prabowo Gibran hanya menyampaikan seruan kepada masyarakat untuk mengedepankan persatuan, kebersamaan, bahwa perbedaan pilihan politik adalah hal yang biasa. Jangan sampai membuat kita terpecah belah sebagai anak bangsa. Pemilu 2024 haruslah bisa terlaksana dengan damai, jujur dan adil. Ingat juga pesan Pak Prabowo bahwa pemilu itu harus dilaksanakan dengan riang gembira. Ya, demikian. Tambah dikit, ya, kami juga menyerukan kepada semua pihak, ya, jangan menjadikan isu ini sebagai framing, ya, sebagai dasar untuk memfitnah pihak lain. Ya. Biarkanlah penegak hukum bekerja sebagaimana kami, ya, melakukan treatment terhadap kasus penembakan yang hampir menewaskan ini kami, pendukung kami, ya. Alhamdulillah wa syukurillah beliau selamat, ya. Tapi kami tidak ingin mengkapitalisasi kasus tersebut untuk memfitnah pihak lain.
Jadi kami kembali tegaskan agar jangan ada ya yang menjadikan isu ini sebagai fitnah kepada pihak lain. Terima kasih. Baik, Pak Habib, terima kasih. Hari ini kami juga mau menambahkan pada mas sekalian bahwa undang-undang mengatur undang-undang ITE pasal 27A bagi mereka yang menyebarkan informasi yang tidak benar, yang dia tahu tidak benar, ataupun merupakan potongan-potongan video yang merupakan informasi yang salah, itu merupakan memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, kami berharap teman-teman untuk dan juga terutama kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk lebih berhati-hati pada saat ada menemukan berita-berita yang muncul di timeline masing-masing. Jangan langsung di share, jangan langsung di like, harus melihat apakah ini adalah informasi benar atau ini merupakan informasi yang tidak benar. Sebelum ditutup, apa ada teman-teman yang mau bertanya? Mas, ini ada. Ya. Dari mana Mas? Nah. Izin saya Bahtiar dari Merdeka.com. Ya, saya ingin bertanya dan meminta tanggapan secara khususnya terkait dengan akun TikTok yang dokter mantan calon istri itu kan ya, kalau bisa di TikTok itu pakai profilnya Pak Prabowo gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan kalau itu mungkin hanya sebagai catatan atau memang dari TikTok itu tidak mengetahui adanya akun itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih memperjelas aja ya? Iya, memperjelas apakah itu dicatut atau gimana kan? Itu enggak. Karena gambar profil ya? Ya, itu karena adanya gambar profil itu kan hingga akhirnya terkait-kait. Nah, yang kedua, sejauh ini kalau dari tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, apakah mendapatkan hal serupa gitu berupa ancaman-ancaman yang sudah ada kan? Karena kan Ancaman lagi ditembak. Enggak, maksudnya khusus Pak Prabowo sama Gibran gitu Bang, itu mengarahnya ke situ gitu. Ya karena kan kalau ancaman yang kita lihat di Pak Anies ini kan media sosial dan itu komen TikTok atau apa yang sekelibet ngeliat dan itu lewat gitu loh, dan itu bisa luput sebenarnya kan. Nah itu udah ada belum sih dari data tim TKN? Terima kasih. Terus kalian yang satu lagi. Perkenalkan, Mario dari Kompas TV. Pak, akhirnya kan polisi sudah memberikan sedikit keterangan terkait bahwa akun ini tidak terafiliasi dengan 02. Tapi dari 02 sendiri, apakah dengan adanya pemberitaan ini ancaman penembakan ke paslon Pak Anies Baswedan juga mendapatkan kerugian, dan kerugiannya seperti apa yang didapatkan oleh paslon, seperti final atau mungkin ada apa bisa diterangkan lagi? Terima kasih. Sudah? Masih ada? Di belakang. Ya teman-teman, kalau ancaman sebetulnya langsung atau tidak langsung, terutama di pemilu sebelumnya sering ya Pak Prabowo itu ya. Ingat nggak dulu kan 2019 juga ada ya kan, siapa yang bisa pembunuh bayaran untuk Pak Prabowo dan Prabowo begitu ya. Tapi kami sepanjang kami nilai tidak relevan ancamannya, biasa kan orang itu kan nge-tweet itu kan spontan kebanyakan, sama kayak kita bicara spontan dan lisan. Kami lakukan pengkajian cepat ya kami tidak lanjuti juga secara hukum. Kenapa? Menempuh langkah hukum itu kan melelahkan, bikin LP bisa seharian ya kan, lalu pantau dan lain sebagainya terus. Ini yang bisa bikin capek ya. Nah, lalu apakah media matikan nanti? Ini terlalu canggih nih. Ya, lalu ya soal orang mencantumkan profil picture-nya gambar Pak Prabowo. Ya bisa saja orang siapapun mengambil gambar Pak Prabowo, kan bebas di internet, boleh saja. Tapi kami tidak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Itu firm ya, secara hukum ya, tidak ada kaitannya ya orang mau menampilkan profil picture Pak Prabowo dengan pertanggungjawaban kami atas apa yang dia lakukan. Silakan saja diproses ya. Bisa saja ya ini orang memang
tidak suka dengan Pak Prabowo berulah dengan seolah-olah mencantumkan fotonya Pak Prabowo. Kan bisa saja dari berbagai teori. Cuma ya udahlah, kita nggak usah berasumsi, ya. Bisa saja juga ada orang ya kan pendukung fanatik tetapi berekspresi yang salah, berekspresi yang berlebihan, ya kan, macam-macam. Bisa sajanya itu macam-macam. Ya silahkan saja, kan ini negara hukum, yang melakukan kesalahan ya tidak bisa ditolerir, harus bertanggung jawab secara hukum. Soal kerugian Hah? Kompas kerugian dari Silakan saja, proses hukum lah ya, kita serahkan kepada proses hukum. Ya. Seperti apa Pak? Apakah ada kita bahwa ini sebelum polisi membuka ini mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan dan segala macam? Ya itu dia yang kami ingin sampaikan. Ya, jangan dijadikan ya peristiwa ini sebagai dasar untuk memfitnah pihak tertentu. Karena kan gampang memverifikasi sebuah peristiwa pidana, kan gampang. Tangkap pelakunya, ditanyakan apa motifnya, bagaimana caranya, kapan dilakukan, kan akan terungkap dengan jelas dia berhubungan dengan siapa. Dan kalau mengancam beneran, apalagi dikatakan terkait dengan kami, kan nggak masuk akal juga. Ya, karena hal seperti ini kan gampang sekali orang tahu kan, oh, ini orangnya. Jadi itu ya, bisa jadi ada, kalau ada pernah baca teori intelijen, kontra intelijen yang begini-begini kan ada. Itu namanya semacam kuda Troya, masukkan orang seolah-olah mendukung kita, tetapi melakukan tindakan yang kontraproduktif. Kuda Troya atau Trojan Horse, gitu kan. Itu ada teorinya. Trojan Horse itu ada teorinya. Dan dalam setiap kontestasi, ya kan, apalagi yang sengit, ya mungkin saja ada orang yang tergoda mengaplikasikan teori kuda Troya tersebut. Ya. Baik kawan, apa lagi? Ada? Bu? Ya, tadi. Saya Bapak dari antara itu Pak mau nanya terkait dari kita yang menjadi korban penembakan itu Pak, apakah ada penampilan hukum terhadap korban itu sendiri Pak untuk melindungi dia selama proses pemeriksaan kepolisian, dan juga mungkin treatmentnya seperti apa yang TKN advokasi maksud untuk melindungi ataupun menjaga para simpatisan atau relawan Prabowo Gibran supaya terhindar dari peristiwa seperti ini Pak. Terima kasih. Ya, kepada pendukung kami di Sampang, ya, kami memberikan perhatian khusus, ya. Beberapa pimpinan TKN sudah ke sana, ada Pak Ahmad Muhajirin juga, anggota DPR RI Komisi 3, yang langsung ke sana sehari setelah kejadian menemui keluarganya. Lalu kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat agar memberikan perlindungan yang maksimal. Karena kalau kami saja tentu tidak akan sanggup memberikan perlindungan kepada kader kami. Jadi kami mendorong, kami berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Ya, situasi seperti ini memang ya kita harus antisipasi. Biasanya kita nongkrong beda partai, ya beda koalisi, biasa aja, ya sehari-hari. Begitu masuk event pemilu, langsung sensitif. Nah itu kan yang susah. Misalnya di Komisi 3 lah, saya sehari-hari beda partai, ngobrol dengan teman-teman kan. Begitu sekarang beda koalisi, beda partai, terasa gitu. Kita sulit berkomunikasi, dan hal-hal yang biasanya tidak sensitif menjadi sensitif. Makanya soal penembakan ini kita mau cek motifnya seperti apa. Karena memang informasinya kan ada perbedaan afiliasi politik gitu loh. Motivasinya seperti apa? Apakah satu motivasi, satu motif? Apakah dua motif? Nah itu kan harus jelas gitu. Cukup? Ya cukup ya teman-teman ya. Terakhir. Mas kacamata. Izin saya Frankie dari tirta.id Pak, ingin melanjutkan aja pertanyaan dari merdeka.com tadi. Tadi kan dia sudah menyinggung bahwa pelaku yang diduga mengancam menembak Pak Anies ini
menggunakan profil Pak Prabowo gitu. Terus tadi Pak Habibur Rahman udah menegaskan bahwa akun ini tidak terafiliasi dengan pendukung 02 gitu. Nah, ada gak kekhawatiran dari TKN sendiri bahwa ini by design gitu untuk mendiskreditkan Pak Prabowo? Terima kasih. Itu saya sampaikan tadi. Secara teori itu kan ada yang namanya Trojan Horse, operasi Trojan Horse, operasi kuda Troya. Disusupkan orang ke kalangan pendukung kita lalu melakukan tindakan yang kontraproduktif dan merugikan kita gitu. Nah, kami tentu mengantisipasi hal tersebut. Karena itu kenapa kami selalu rutin ya menyampaikan pesan-pesan seperti ini agar kader kami ya, pendukung kami selalu tenang, selalu waspada, tidak terprovokasi mensikapi hal-hal terkait politik Pilpres ini. Konsentrasi saja ya, sosialisasikan gagasan-gagasan Pak Prabowo Gibran, visi, misi dan program untuk meyakinkan dan memenangkan hati rakyat sebagai pemilih. Itu kan kebiasaan itu kan kita soal visi, misi, program, gagasan kita nggak banyak ngomong, tapi lebih banyak celah-celahannya. Nah, itu kan bisa memancing orang ya untuk menyusupkan itu tadi yang namanya kuda Troya tadi gitu, disusupkan lalu terlibat percakapan yang panas lalu berbuat sesuatu tersebut. Oke ya teman-teman ya. Baik kawan-kawan, yang siap. Baik teman-teman, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke ini. Salam. Salam Gafir.